Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Bapak almarhum Kiai Haji Raden Makmun Nawawi. Kenapa beliau saya sebut saat ini? Karena dari lubuk hati saya yang terdalam, saya merasakan beliau hadir di sini. Beliau hadir di sini. Bahkan beliau sudah hadir jauh sebelum kita hadir. Tapi jangan dikira saya paranormal. Saya tidak normal. Kehadiran yang saya maksud adalah beliau hadir dengan ilmunya. Saya kira semua santri di sini sudah bisa merasakan betapa banyak ilmu yang sudah diwariskan kepada kita semua. Yang kedua, hari ini beliau hadir dalam bentuk keteladanan hidup. Betapa besar nilai teladan yang diwariskan oleh almarhum, yang sangat patut bahkan wajib untuk kita contoh sebagai generasi-generasi penerus bangsa. Nilai patriotisme, nilai kesolehan, semua ada pada diri beliau. Saya yakin itu, meskipun saya belum pernah berjumpa dengan beliau. Tapi kalau kita menyitir tausiah yang disampaikan oleh Abah Habib Lutfi ketika acara di pesantren Al-Baqiyatus Saudah beberapa waktu lalu, orang soleh, orang alim itu sudah meninggal pun, sudah wafat pun, itu masih bisa memberi manfaat. Dan itu bisa kita buktikan. Tanpa adanya Bapak Raden Kiai Haji Makmun Nawawi, maka pesantren ini tidak ada. Dan hari ini tidak ada 200 lebih santri berkumpul di sini. Panggung ini juga tidak ada. Bahkan mungkin saya juga nggak nyampe di sini. Ini semua adalah jasa dari beliau. Oleh sebab itu, sebagai generasi yang punya akhlak mulia, sudah sepatutnya kita selalu mengingat jasa-jasa seorang guru, seorang panutan. Bahkan beliau ini tidak hanya guru, tidak hanya panutan, tetapi juga orang yang memperjuangkan masa depan kita semua. Saya juga nggak yakin keadaan Kecamatan Cibarusah itu bisa seperti saat ini apabila tidak ada jasa beliau. Dan untuk memperjuangkan generasi berikutnya, beliau bertaruh nyawa. Bertaruh nyawa. Kalau saya dengar cerita dari Pak Kiai Jamal, dari Gus Faiz, wah, luar biasa perjuangan beliau. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh santri, seluruh alumni santri dari pesantren Al-Baqiyatus Saudah ini, jangan Al-Baqiyatus Sholihat. Ini karena lidah saya Jawa ini sering ngeseleo. Jangan pernah melupakan jasa dari guru-guru kita terdahulu, meskipun beliau sudah wafat. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, sekarang saya masuk yang terhormat Bapak Camat Cibarusah, Bapak Dan Ramil, Bapak Kiai Haji Jamaluddin Nawawi sebagai pengasuh
Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, Bapak Gus Faiz, adik saya ini yang menjadi rektor dari ini SMP ya ini ya. SMPIT Al-Baqiyatus Sholihat. Ya, saya sebut rektor aja. Karena biasa kalau wisuda itu ada rektornya. Kepala sekolah kurang keren. Ya. Jadi karena saya ini tidak terbiasa bicara di depan siswa-siswa yang usianya di bawah 17 tahun. Jadi saya bingung mau ngomong apa saudara sekarang. Karena anak-anak usia di bawah 17 tahun itu suka bercanda, maka sekarang saya mau bercanda saja. Ya. Saya akan membuat beberapa pertanyaan yang apabila ada yang bisa menjawab dengan tepat, saya akan kasih hadiah Rp500.000. Silahkan dijawab cepat-cepat, nanti penilainya Gus Faiz, benar atau salah. Ayo cepat-cepatan. Tapi karena saya tidak membawa cash, nanti hadiahnya dalam bentuk transfer. Yang belum punya rekening bisa pakai rekening mamanya. Pinjam rekening saya juga boleh, kembali ke saya lagi. Pertanyaan pertama. Bebas. Tanggal berapa, tahun berapa Bapak Kiai Haji Raden Makmum Nawawi dilahirkan? Silakan yang mau jawab berdiri. Ya, silakan. Sebut nama siapa? Nama saya Pak Rudi. Jadi Muhammad Kiai Haji Raden Makmum Nawawi itu dilahirkan pada tahun 1912. Tanggal berapa? Jadi Muhammad Kiai Haji Raden Makmum Nawawi dilahirkan pada tahun 1912. Ya. Tanggalnya? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak terjawab berarti diskualifikasi. 1, 2, Tanggal 12. tanggal 12 bulan apa? Bulan Sabit atau bulan Purnama? Satu, 2, 3. Nah, karena tidak ada satu santri pun yang mengetahui tanggal lahir pendiri pesantren ini, maka inilah salah satu kegagalan pendidikan ini. Karena santri yang tinggal di sini bertahun-tahun pun tidak tahu tanggal lahir dari pendiri pesantren di mana dia belajar. Jadi nanti pelajaran pertama Pak Yai saya usulkan, catat baik-baik tanggal lahir dan tanggal wafatnya Bapak Kiai Haji Raden Makmum Nawawi. Jadi itu mungkin salah satu syarat kelulusan. Kalau belum hafal udah dipatok bangkrong di sini aja udah. Karena tidak ada santri yang bisa menjawab, maka pertanyaan saya ajukan ke Ibu Nyai. Tanggal berapa Kiai Haji Makmum Nawawi dilahirkan? 12 Maret 12 Maret tahun
Bagaimana Pak Yai, betul? Iya. Nah, inilah rezekinya Bu Nyai. Oke. Pertanyaan kedua. Beberapa waktu lalu Bapak Kiai Haji Raden Makmun Nawawi almarhum ditetapkan untuk menjadi nama jalan sepanjang dari Cikarang ke Cibarusa. Pertanyaannya, berapa panjang jalan tersebut? Kira-kira aja. Browsing. Masa 500.000 lewat lagi? Ada yang bisa jawab nggak? Pak Gandamil. Sekitar 30 kilo atau temannya 29,9 kilo. Pak Yai betul? 30. Oke. 500.000. Ternyata Pak Dan Ramil kalah sama santri. Oke, dicatat ya Dek. Nanti habis itu ke depan. Ya. Oke. Jadi 500.000 kedua sudah pecah. Satu kali lagi 500.000. Ya. Pertanyaannya, Bapak Kiai Haji Jamaluddin Nawawi punya anak berapa? Dan sebutkan namanya. Ya boleh, paling belakang. Ada 6. Ya, sebutkan. 2 putri, 4 putra, anak pertama. Loh, enam kok 2 putra, 2 putri? Iya, benar. Oh ya, oke. Saya yang salah. Pertama, Teh Salwa Fadilah Nawawi. Betul Pak Yai? Kedua, Ajiji Mun'im Nawawi. Betul? Ketiga, Silsilatun Nafis Jaro. Betul? Keempat, Istiqlal Mulki Jaro. Oke, betul? Kelima, Jirgis Hanafiyah Makmun. Betul? Keenam, Muhammad Bugni Labib Jamali. Oke, 500.000. Terima kasih. 500.000. Oke, saya kasih bonus lagi 1 pertanyaan. Tanggal berapa hari ulang tahun Gus Faiz? Ayo, ada yang tahu nggak? Boleh. Berapa? Rekening. Gus Faiz lahir di Bogor tanggal 15 Februari. Udah punya datanya. Bogor 15 Februari 1984. Betul Gus? Oke, 500.000. 500.000. Nah ini terakhir. Saya mau tanya sama Gus Faiz. Siapa lulusan terbaik wisuda kali ini?
lulusan terbaik ya, ini harusnya nggak disebutin ini. Nggak apa-apa, jangan menghalangi rezeki orang. Untuk tahun ini Najma Nama lengkapnya Najma Sahiro. mana? Najma Sahiro. Nah, masuk sini sih. Ah, 2 juta ini. Lulusan terbaik 2 juta. Apa namanya? Najma Sahiro. Dari mana asalnya? Oh, dari Bekasi. Ya, pakai speaker. Kesini sama siapa? Sama orang tua. Oh, orang tua, ya. Orang tuanya mana? Yang pakai kerudung coklat. Oh, boleh dipanggil ke sini orang tua? Boleh. Ya. Ayo dong mama gitu. Setelah lulus dari sini mau nerusin kemana? Mau mondok lagi. Mondok di sini lagi? Kurang Atau tahu. mondok di tempat lain? Di tempat lain insya Allah. Oke, ya, bagus. Alhamdulillah adik kita Najma ya, bukan Najwa ya. Oh, Najma. Adik kita Najma sukses menjadi lulusan terbaik angkatan tahun ini. Nah, sebagai rasa syukur saya akan memberikan bekal untuk sekolah berikutnya sebesar 5 juta rupiah. Semoga adik Najma sukses dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Tapi saya pesan jangan pernah melupakan tempat belajar saat ini, terutama sama Gus Faiz. Ya, saya kira itu boleh. Terima kasih. Ya, semoga sukses. Ya. Nah, ada beberapa yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik. Karena adik-adik ini dicetak jadi santri dan sekolah di pesantren. Kira-kira kalau nantinya adik-adik itu tidak jadi pendakwah yang berdakwah seperti Gus Faiz, seperti Pak Kiai Jamal, tetapi adik-adik ini berprofesi dalam bentuk lain, kira-kira boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, ya. Boleh Pak ya? Boleh. Jadi jangan berpikir bahwa seorang lulusan pesantren itu kemudian hanya menempuh hidup meniti karir sebagai imam-imam masjid. Bahkan sekarang banyak terjadi pelecehan di mana-mana yang saya kadang marah. Lulusan pesantren, hafiz Al-Quran dijadikan tukang ngepel di masjid-masjid. Itu hati saya kok teriak. Itu tidak sopan. Apalagi anak-anak yang hafiz Al-Quran. Santri hafiz Al-Quran itu kan Al-Quran berjalan. Betul nggak Pak Yai? Itu Al-Quran berjalan. Itu Al-Quran berjalan, kamu suruh ngepel. Itu DKM-nya masih saya maki-maki. Kontrak jadi marbot masjid, gaji 2 juta. Tugas nyapu, membersihkan WC, gulung karpet. Tuh, berani ngasih kerjaan seperti itu terhadap Al-Quran hidup. Sekarang mushaf Al-Quran saja yang dalam bentuk buku, benda mati,
Yang bahkan yang nyetak itu belum tentu orang muslim. Itu ditaruh di kamar mandi aja, semua orang bilang nggak boleh. Nah ini orang yang hafal Al-Quran, setiap hari suruh masuk WC, suruh kamar mandi, ngepel, bersihkan. Padahal yang kencing di situ itu nggak jelas siapa orangnya. Mending kalau yang kencing di situ itu sekelas Kiai Haji Ma'mun Nawawi, oke. Iya toh. Di situ juga masih banyak pendosa-pendosa yang kencing di situ. Itu yang suruh membersihkan, itu orang hafiz Al-Quran. Boleh nggak itu? Saya tanya sekarang. Kira-kira boleh nggak Pak Yai? Pak Yai jawab miris. Kalau saya jawabnya semaput saya gitu. Dan beberapa masjid saya sudah ingatkan. Dan kemudian kesejahteraan dari imam-imam masjid tersebut ditingkatkan. Jangan sekolah di pesantren sama mulianya dengan sekolah di tempat lain. Jangan kemudian lulusan pesantren itu dimarginalkan. Logikanya begini, kita punya anak nih, misalnya Pak dan Ramil punya anak disekolahkan di sekolah negeri, kemudian masuk ke UI, bahkan sekolah luar negeri, ke Amerika, kemana, kemudian jadi orang sukses dan kaya. Nah, anaknya Pak Camat disekolahkan ke pesantren Cibogo, hasilnya dia jadi orang soleh. Mungkin dia tidak kaya, tapi dia hafal Al-Quran. Pada saat anaknya Pak Dan Ramil yang lulusan Amerika itu membutuhkan ingat surga, maka dia ikut anaknya Pak Camat jadi makmum sholat di masjid. Ini yang ngerti jalan surga ini anaknya Pak Camat. Karena anaknya Pak Dan Ramil sekolahnya di Amerika, surganya di sana Las Vegas. Tapi begitu pulang ke Indonesia ingat surga, ikut jadi makmum dari anaknya Pak Camat. Lah begitu ingat surga, dia numpang ikut menjadi jamaah dari anaknya Pak Camat. Nah pada saat anaknya Pak Dan Ramil ini kaya, kenapa anaknya Pak Camat gak diajak? Adil nggak? Itu menuntut ilmunya sama berjuang. Jangan dipikir menghafal Al-Quran itu gampang, susah. Saya umur 55 tahun itu loh, surat Al-Baqarah itu saya juga nggak pernah hafal. Satu surat aja nggak hafal. Karena memang tidak mudah. Itu sama artinya dengan orang pengusaha. Pengusaha gampang cari duit, tapi suruh ngapal Al-Quran setengah mati. Orang yang menghafal Al-Quran mudah menghafal Al-Quran, tapi ya jangan disuruh cari dari pagi sampai malam tuh menghafal Al-Quran. Kok suruh cari duit? Ya yang punya duit itu bagi-bagi lah gitu. Itu kalau adil, itu namanya adil. Makanya makna kata egois bisa diterjemahkan juga ke sana. Bisa diterjemahkan ke sana. Kalau mau ke surga kita numpang, kalau kita menikmati surga dunia, yang ahli surga nggak diajak, kualat nanti. Nah itu pesan saya. Adik-adik juga ada ringkasan prinsip untuk menjadi sukses. Sukses dalam arti sukses dunia akhirat ya. Moga-moga saya meringkasnya tidak salah. Kalau salah nanti bisa dikoreksi sama Gus Faiz. Untuk jadi orang sukses kunci pertama tuh hati baik. Nomor satu, hati harus baik. Turunan dari hati baik itu banyak. Karena hatinya baik, maka belajarnya juga yang baik-baik. Karena hatinya baik,
maka dia punya akhlakul karimah. Karena dia baik, dia jadi orang yang jujur. Karena hatinya baik, dia punya sopan santun. Karena hatinya baik, dia punya empati. Karena hatinya baik, dia selalu ingat kepada orang tua. Karena hatinya baik, dia nggak mau jauh-jauh dari Sang Pencipta Allah. Jadi hatinya harus baik. Yang kedua, otak harus cerdas. Jadi saya yakin modal pertama santri Al-Baqiyatus Sholihat sudah ada. Saya yakin hatinya baik semua. Nanti akan jadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang punya empati, dan lain sebagainya. Tetapi tidak cukup jadi orang baik. Kita harus cerdas. Orang baik yang cerdas akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Orang yang baik dan cerdas udah layak jadi camat. Jadi Pak Camat tuh harus baik hati, harus cerdas. Kalau enggak dua ini nggak bisa jadi camat. Paling seperti camat-camat yang lain. Kayak saya ini juga camat, calon mati. Dengan kecerdasan, hati baik belum cukup. Satu lagi, badan harus kuat. Karena di dunia ini sampean akan bersaing. Cerdas, hatinya baik, tapi sakit-sakitan. Maka dia akan tiduran terus di kamar. Tidak banyak bisa melakukan amalan. Maka tiga itu harus diasah. Ngasah kebaikan hati sudah tepat di pesantren ini. Kita teladani pendahulu-pendahulu kita yang sudah tidak diragukan lagi kebaikan hatinya. Ngasah kecerdasan, silakan sekolah. Kemana saja sekolah, tidak apa-apa. Nanti lulusan pesantren ini ada yang jadi profesor, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ahli hukum, ada yang jadi danramil, ada yang jadi Pak Camat. Di mana saja kita bisa berkiprah. Kita asah sebanyak-banyaknya ilmu dimasukkan ke dalam otak kita. Sekolahlah setinggi-tingginya. Yang ketiga, badan harus kuat. Jangan sampean pintar dan baik hati saja. Badan harus kuat. Sampean akan bersaing dengan orang lain yang kuat-kuat juga. Karena kita masih hidup di dunia. Kalau udah di akhirat nggak apa-apa. Tapi ada yang pengen cepat-cepat ke akhirat. Selama kita hidup di dunia, badan harus kuat, badan harus sehat. Ngasahnya gimana? Olahraga. Dan mungkin Gus Faiz juga punya resep-resep, Pak Kiai punya resep-resep. Dengan berpikir, dengan itu pun menyehatkan. Karena meletakkan hati kepada tempat yang paling kosong. Jadi kita nggak punya beban apa-apa. Itu juga menyehatkan. Kalau menurut Dr. Agus tuh yang juga ada di YouTube, sehat itu gampang. Ikhlas sama positive thinking. Itu insya Allah sehat. Secara medis ini masuk akal. Orang yang ikhlas itu hatinya bahagia. Orang yang bahagia, tubuh memproduksi hormon namanya endorfin. Endorfin itu adalah hormon yang paling menyehatkan. Paling menyehatkan. Kalau otak kita stres, maka yang diproduksi adalah hormon kortisol. Itu merusak. Nanti jantung kita cepat selesai, otak kita cepat selesai, semuanya rusak. Maka berbahagialah selalu. Jangan dibalik, kita sukses dulu baru bahagia. Bahagia dulu, baru mendorong kesuksesan Anda. Nah itu pesan terakhir saya. Sudah terlalu panjang, takutnya Pak Kiai Jamal nggak kebagian.
Jadi saya cukupkan sekian. Selamat kepada adik-adikku yang tersayang, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang hari ini sudah lulus menempuh pendidikan di pesantren ini. Selamat juga kepada orang tua. Monggo Pak, karena ini baru lulus SMP, anaknya dibimbing terus. Jangan takut biaya. Sekolah itu nomor 1. Saya termasuk orang yang dulu waktu sekolah susah biaya. Tapi dengan niat yang bulat, saya harus punya otak cerdas. Kita niat belajar, insya Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.